Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Zainal Arifin, SHI yang merupakan guru pengampu pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di SMK Kusuma Margoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian itu ada 5 secara garis besar. Yang pertama yaitu Polri atau Polisi Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu Kehakiman Republik Indonesia. Yang keempat yaitu advokat atau pengacara. Yang kelima KPK. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita bicara Polri, Kepolisian Republik Indonesia, tentu ada payung hukumnya. Payung hukumnya di situ ada di pasal 16 nomor 2 tahun 2002. Yang mana wewenang dan tugas kepolisian banyak sekali. Sebelumnya akan saya terangkan peran Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kepolisian Republik Indonesia banyak sekali. Ada yang berperan menjadi atau mengatur lalu lintas. Ada yang berperan menjadi atau menjaga ketertiban di masyarakat. Ada yang berperan pencegahan terorisme dan lain sebagainya. Tentunya di sini kita bisa melihat bahwa Polri, Kepolisian Republik Indonesia itu adalah penyidik utama. Untuk itu Kepolisian Republik Indonesia berwenang mengadakan penyidikan, mengadakan penyitaan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Untuk itu memang sangat berat sekali Kepolisian Republik Indonesia. Baik, pada peran yang kedua, penegak hukum yang kedua yaitu kejaksaan. Oke. Peran Kejaksaan Republik Indonesia yaitu tadi KKN ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada kesempatan ini kita bahas tentang kolusi. Kolusi itu adalah persekongkolan ya. Persekongkolan di sini termasuk salah satunya yaitu contoh ini ya. Nah, di situ membahas tentang masalah CPNS atau ujian CPNS. Nah, di sini ada persekongkolan, bayar misalnya kan, bayar 200 juta misal. Ini saya diterima. Atau mungkin di situ nyuap ingin jadi perangkat desa, nyuap kepada kepala desa. Nah, ini namanya kolusi. Oke. Setelah itu kita bahas yang nepotisme. Nepotisme itu mengutamakan kerabat atau teman dekat. Padahal tidak sesuai dengan aturan. Contoh saja, di suatu daerah atau di suatu desa ada pemilihan perangkat desa. Yang mana kepala desanya itu memilih yang jadi perangkat desa itu semuanya adalah keluarganya. Misal saja, kaur keuangan dipilih adiknya yang nomor 1. Kaur pemerintahan dipilih adiknya yang nomor 2, modenya adiknya yang nomor 3. Padahal di situ tes seleksi nilai adiknya sangat rendah sekali. Nilai orang-orang atau rival-rivalnya orang lain itu lebih tinggi daripada adiknya. Ini yang dinamakan nepotisme. Inilah tugas kejaksaan untuk bisa membereskan atau memberantas hal-hal seperti itu. Perlu diketahui bahwa kejaksaan kita tahu berada di kabupaten, berada di provinsi dan berada di pusat. Yang di kabupaten ya namanya itu Kajari. Yang di provinsi namanya Kajati,
yang di pusat namanya Kejaksaan Agung. Itulah wewenang dari kejaksaan, yang namanya kejaksaan itu memang menuntut supaya kasus-kasus tersebut bisa terselesaikan dan menyelesaikan atau meneruskan keputusan hakim yang sudah menjadi keputusan tetap. Itulah kejaksaan. Selanjutnya peran lembaga penegak hukum yang ketiga yaitu hakim, kehakiman Republik Indonesia. Kalau kita bicara kehakiman Republik Indonesia, tentu ada payung hukumnya. Payung hukumnya ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2004. Di situ diklasifikasikan kehakiman yang pertama yaitu di atas atau di pusat yang namanya adalah Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu hakim di tingkat atau di bawah Mahkamah Agung. Di situ ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan PTUN atau peradilan tata usaha negara. Yang mana kita ketahui bahwa peradilan umum di situ menyelesaikan kasus-kasus pidana secara umum, termasuk ada pembunuhan, ada perampokan dan lain sebagainya. Terus peradilan agama di situ menyelesaikan masalah tentang kasus-kasus perdata, termasuk di situ ada perceraian, ada perebutan harta gono gini, persengketaan dan lain sebagainya. Itulah salah satu tugas kehakiman yang mana hakim bertugas untuk mengadili perkara dan menyelesaikan perkara atau memutuskan perkara secara seadil-adilnya. Itulah peran dari hakim. Oke, selanjutnya kita akan bicara tentang peran lembaga penegak hukum ya, yang keempat yaitu advokat atau pengacara. Nah, pengacara di sini orang yang menawarkan jasa, ya, menawarkan jasa tentang hukum. Nah, di sini advokat. Nah, kalau kita bicara tentang advokat atau pengacara, tentu ada payung hukumnya. Payung hukumnya di sini ada di Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Nah, di 2003. Nah, advokat di sini kalau ingin jadi advokat itu memang ada syaratnya, termasuk warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana, berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan lulusan ujian diadakan oleh organisasi advokat. Juga di sini magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus ya pada kantor hukum. Di dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003, di sini seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang sebagai berikut. A. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembelaan perkara. Yang kedua adalah advokat bebas dalam menjalankan tugas. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Terus advokat di sini juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya. Advokat juga tidak
dapat diidentikan dengan kliennya. Nah, di situ. Baik, sekarang kita bahas peran penegak ya hukum yang kelima. Di sini adalah KPK, Komisi Pemberantas Korupsi. KPK itu memang sejak adanya KPK, dekadensi menurunnya korup menurun. Kalau kita bicara KPK, ya kita bicara KPK, di situ harus ada payung hukumnya, ya payung hukumnya di situ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002. Tugas dan wewenangnya KPK di sini yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, itu yang pertama. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga yaitu melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu peran KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Itulah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di situ kita bisa melihat bahwa peran-peran tersebut sangat penting sekali. Untuk itu mari kita implementasikan di dunia nyata, dalam artian kita bisa menyontoh yang baik dan membuang yang buruk. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian, karena di Indonesia ini negara yang besar, negara yang maju, mempunyai 5 lembaga penegak hukum. Siapa tahu di antara kalian anak-anakku nanti ada yang jadi polisi, bisa jadi hakim atau jaksa, advokat atau mungkin KPK. Semoga saja. Karena generasi yang akan datang, generasi muda besok itu yang megang adalah kalian. Untuk itu bersungguh-sungguhlah kalian. Capailah cita-cita kalian, semoga bisa jadi di antara penegak hukum di Indonesia. Entah itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, atau advokat, pengacara, atau mungkin KPK. Itulah harapan saya sebagai guru PPKN. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.